Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Bisakah kita balas shalomnya dengan angkat tangan semuanya? Shalom. Gitu saudara, mantap ya. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama di mana kita diizinkan Tuhan untuk masuk kepada minggu ibadah yang pertama. Saya sangat yakin di antara saudara yang datang pasti merindukan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita di awal tahun 2022 ini. Sebenarnya saya secara khusus sudah menyiapkan tema firman Tuhan lanjutan daripada firman Tuhan pada malam tutup tahun buka tahun. Tetapi saya dituntun oleh Roh Kudus untuk saya membawakan firman Tuhan untuk tema hari ini, yaitu tinggal di dalam Kristus. Tadi pagi, tadi siang saya sudah share, habis ibadah, baik firman Tuhan, tulisan naskah yang kemarin ibadah tutup dan buka tahun maupun yang hari ini. Tujuan saya sebenarnya kenapa setiap khotbah saya selalu membuat naskah itu supaya saudara bisa merenungkan, membaca kembali. Terlebih dari itu para PKS, para komsel, anggota komsel juga bisa mendapatkan catatan ya, tanpa perlu mencatat. Karena saya yakin kalau saudara mencatat tentu energinya besar. Ya, puji Tuhan saudara. Tidak ada seorang pun yang pengen gagal. Semua pengen berhasil dalam segala bidang. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang lupa kepada dasar daripada berhasil. Kebanyakan orang selalu berpikir tujuan, target. Tahun ini saya mau begini, ini saya mau begini. Waduh, semuanya dirancang semua. Semua diangan-angan mau kemana, mau kemana, mau kemana. Tetapi sadarkah kita, kadang itu keliru. Karena dari mana kita mulai kehidupan kita? Kehidupan kita ini kan berasal dari Tuhan. Dulu kita orang yang sudah dinyatakan binasa. Tetapi kita diangkat oleh Tuhan, diangkat dari kegelapan, menjadi anak Tuhan, memperoleh penebusan dosa, memperoleh status baru yaitu anak Allah. Sekarang kita hidup dengan cara-cara kerajaan Allah. Kadang orang lupa, sehingga tidak sedikit banyak orang yang sudah Kristen tetapi kecewa dengan kekristenannya. Saya Kristen, ternyata saya juga mengalami banyak kesulitan hidup. Lalu mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan keadaan, mungkin mulai menyalahkan gereja dan sebagainya. Padahal firman Tuhan dengan jelas ibadah tutup buka tahun kemarin berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita lupa. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat indah, yaitu tinggal dalam Kristus. Sepertinya Pak, ini saya sering Pak dengar Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu sering Pak. Tapi coba saudara sekarang buka hati. Buka mata rohani. Minta Roh Kudus memberikan pewahyuan khusus. Supaya benar-benar firman Tuhan pada sore hari ini mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Makanya ada cara pandang yang keliru. Kalau ada orang yang ngomong, waduh firman Tuhan nyindir saya ini, saya disindir ini. Itu cara yang sangat keliru, bahkan bodoh. Harusnya Tuhan berfirmanlah supaya hidupku semakin berkenan kepadamu. Dan begitu nggak ada orang yang tersinggung dengan firman Tuhan. Karena orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah baper itu orang yang hidupnya hanya berfokus kepada diri sendiri.
Mari kita akan mulai baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya minta tolong salah satu ambil mic supaya bisa nuntun pembacaan yang jemaat. Minta tolong salah satu ambil mic-nya. Mas Yesa bisa enggak? Mic-nya ya. Ya, duduk di sana saja enggak apa-apa. Mic-nya yang tadi salah satu saja. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat baca ayat yang genap. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Si Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan mulai dari pasal 13 sampai dengan 17 itu adalah pasal tentang percakapan Yesus dengan para murid-muridnya. Nah, baru sampai pasal 15 Yesus berbicara tentang pokok anggur. Ya, kenapa? Ya, saudara, para murid itu kan adalah orang-orang Yahudi. Sebagian, semuanya. Nah, pola pikirnya pola pikir Yahudi. Budayanya budaya Yahudi. Paradigma murid-murid dipengaruhi oleh perjanjian lama. Yesus dan murid-muridnya tahu bahwa kiasan pohon anggur itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena Yesus tahu, murid-murid tahu bahwa kiasan pohon anggur adalah dari perjanjian lama, maka Tuhan Yesus menggunakan kiasan hubungan antara Bapa, Yesus, dan gerejanya, murid-muridnya menggunakan kiasan pohon anggur. Nah, sekarang kita akan belajar teks ini sesuai dengan apa yang akan Tuhan sampaikan menghadapi tahun 2022 ini. Apa hubungannya, saudara? Yang pertama, kita mulai dari ayat 1 dulu. Dengan jelas ayat 1 dari pasal 15, Yesus memproklamasikan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Karena ada anggur yang tidak benar. Ya, saudara, ada anggur sungguhan, ada anggur plastik. Ya, ada anggur yang bagus, ada yang tidak bagus. Yesus pokok anggur yang benar. Perhatikan. Ya. Dan hubungannya apa? Yesus pokok anggur, Bapa pengusaha. Murid-murid atau orang percaya itu ranting. Nah, sebenarnya kita orang Israel itu tidak termasuk di dalam pokok anggur karena kita bangsa Indonesia. Kita ini kan orang Indonesia yang mendapatkan janji asli itu orang-orang Israel. Tapi kita dicangkokkan. Makanya kita juga termasuk yang dibahas yaitu apa?
kita adalah ranting-ranting. Oleh karena itu, ketika Yesus memproklamasikan akulah pokok anggur yang benar, Yesus sedang memproklamasikan dirinya sebagai pusat, sebagai sumber daripada kehidupan. Dan ranting, yaitu kita semua, sebagai ranting, sebagai carang yang hidupnya bergantung dari pokok. Karena pokok itu pusat kehidupan yang punya akar, yang bisa mensuplai kebutuhan ranting. Dari sini jelas, kiasan pokok anggur ini sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan antara Bapa, Yesus, dan juga orang percaya. Saya kasih Tuhan. Nah, tugas utama pokok itu menyediakan mensuplai makanan. Kalau pohon biasa, pokoknya bergantung dari akar. Kalau akarnya nggak dapat air, mati. Banyak pohon yang mati. Tetapi Yesus itu sumber kehidupan. Sebagai pokok, Yesus itu hidup kekal. Yesus punya penghidupan, bahkan dia sumber kehidupan. Makanya ranting yang tinggal pada pokok Yesus tidak akan kekurangan. Amin. Ini mengawali tahun 2022. Supaya kita tahu bahwa kalau pohon biasa saja, anggur biasa saja, dia bisa mengatur. Wah, ini musim kering, airnya dikit, bentuk tunas saja. Saya nanam pohon dengan Pak Mur, enggak tahu pohon apa itu yang di Taman Doa Pius itu. Wow, itu tak ditanam gede pohonnya. Enggak tahu nama pohonnya apa. Apa Mbak Esti? Pule. Ah, pule betul. Wah, ditunggu. Wah, ini mati ini. Wah, ditunggu 2 bulan lagi enggak ada ini. Baru singit kecil aja hidup. Wah. Pohon anggur juga seperti itu. Pada musimnya dia bisa mengatur. Oh, airnya kecil. Wah, dia baru tunas. Ada hujan, begitu daun, buah. Udah diatur, apalagi Yesus. Nah, proklamasi ayat 1 ini menunjukkan, percayalah, Yesus itu sumber kehidupan. Amin. Nah, saudara, bagian yang kedua, dari ayat 1b disambung. Bapakulah pengusahanya. Loh. Ya, disambung. Kalau Yesus pokoknya, Bapa di surga itu pengusaha. Ya, ini bukan sekedar petani. Tapi pengusaha yang punya semua ladang. Nah, Bapa pengusaha, kalau gambaran di sini ya petani gitu kan. Supaya saudara nangkep ya. Pasti mengusahakan dengan segala macam cara supaya pohon anggur yang ditanamnya ini berbuah. Saudara, ada pohon yang ditanam untuk hiasan. Ada pohon yang ditanam hanya sebagai apa? Ya, perimbun saja. Tapi konteks ayat ini yaitu anggur. Bapa di surga akan melakukan semua apapun juga supaya semua anggur itu berbuah. Ingat, buah saja bukan sembarang buah, tapi buah yang manis, buah yang bisa dimakan. Ya. Saudara, kita ini gereja Tuhan ranting-ranting.
Tuhan ingin supaya kita berbuah. Buah yang sungguh-sungguh. Bukan buah plastik. Saudara kalau lihat anggur plastik bagus. Bentuknya bagus, tapi itu plastik, tidak bisa dimakan. Tidak bisa dinikmati. Semua anggur yang dihasilkan dari pokok Yesus harus berbuah lebat, berbuah manis, dan buahnya bisa dirasakan. Perhatikan, di luar sana ada banyak kehidupan yang kelihatannya bagus, indah, sukses, mewah. Anak Tuhan sering kali tergiur. Tapi apakah itu bisa dimakan, bisa dinikmati? Satu kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang tidak bersumber daripada Yesus. Makanya Yesus proklamasikan, aku pokok anggur yang benar. Perhatikan. Bapa memastikan anggur harus berbuah, bertumbuh dengan baik. Bagaimana Pak? Apa yang dilakukan oleh Bapa di surga kalau ternyata rantingnya itu tidak bisa berbuah? Perhatikan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini saudara, supaya saudara tidak keliru dengan pemahaman ini, saya perlu mengungkapkan bahasa asli daripada teks ayat ini supaya saudara tahu. Perhatikan. Banyak anak Tuhan yang salah memandang Bapa. Oh, kalau nggak berbuah dipotong, dicampakkan ke api. Bukan. Itu teks ayat berikutnya. Firman Tuhan sore hari ini harus menjadi pemahaman baru. Bahwa kata asli daripada dipotong itu menggunakan kata airu. Air itu artinya bukan dipotong, tapi dibersihkan, diangkat, diikatkan pada carang yang lain. Nah, ini perhatikan. Kenapa? Agar ranting itu bersih dari lumpur, terangkat, kena sinar matahari. Coba semuanya ikuti ya, jangan ada yang ngalamun. Kenapa? Karena memang saking lebatnya pohon anggur itu ada bagian ranting yang apa? Turun ke tanah. Kotor, bahkan kena lumpur. Bahkan terlalu rimbun. Lalu apa? Tidak kena sinar matahari. Masuk di lumpur, tertutup tanah sehingga tidak berbuah. Arti daripada dipotong itu dibersihkan, artinya gini. Tuhan mengendaki supaya semua ranting berbuah. Kalau nggak berbuah bagaimana? Nah, perhatikan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang suka membuang kita. Nah, ya, kalau ada anak Tuhan yang melakukan kesalahan, coba lihat. Dosa itu membuat orang itu apa? Kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat orang apa? Tertuduh. Dosa membuat orang itu tidak bisa datang pada Tuhan. Saya pernah KKR di Solo, udah lama. Saya ajak seseorang. Ketika saya khotbah, altar call, wah banyak dilawat Tuhan. Saya harap dia maju. Dia ngomong gini, aku tadi tidak mau maju, Mas. Kenapa? Saya ingat dosa saya yang tersembunyi. Nah, dia pernah begini orang sampai tertuduh terus, merasa tidak berkenan, dikejar dosa.
percaya kalau ada anak Tuhan yang ada pada lumpur dosa. Perhatikan, pengertian dosa itu apa? Hamartia. Hamartia itu apa? Melenceng. Jadi dosa itu tidak hanya berzina, tidak hanya membunuh. Tapi kalau orang udah melenceng dari sasaran tujuan Tuhan menciptakan, itu udah hamartia. Kalau saya suruh anak saya Ega, tolong ambil iPad saya ke kamar. Ya Pak, siap. Oh, dia ke sana. Belok. Malah beli Coca-Cola nggone Mbok Desamto. Oh, itu hamartia. Loh, saya suruh ambil iPad kok kamu ke sana. Tuhan itu suruh kita supaya kita tahu siapa kita, kepada siapa kita harus nempel, kepada siapa harus bergantung, apa tujuan hidup kita. Tapi banyak orang yang hamartia. Hamartianya itu dibungkus dengan tingkah laku, tindakan. Kalau berdosa, wah itu hanya salah satunya. Konflik dengan orang, tidak bisa mengampuni. Perhatikan, banyak orang yang tidak bisa berbuah karena apa? Dosa itu diinget-inget terus. Kesalahan orang diinget-inget terus. Nggak bisa ngampun, nggak bisa terima. Ya, masih ingat saudara? Ada seorang yang utang 20 miliar pada raja ini. Ketika sampai pada raja, harusnya ini dipenggal, harusnya ini istri, anaknya ditawan semua. Tapi raja ngomong apa? Udahlah, diampuni. 20 M. Kalau saudara punya utang 20 M, bungani aja nggak bisa. Jangan mikir lunas, malah semakin lama semakin banyak itu. Udah mati aja itu. Makanya banyak orang yang bunuh diri terjun itu kan. Ini orang terkaya di Klaten aja bisa, yang dulu kaya raya punya ribuan karyawan udah jadi orang termiskin. Perhatikan. Nah, lalu dia pulang. Ketika pulang, oh dia lihat ini, tetangganya dulu utang 25.000. Langsung dipegang kerahnya. Pukul, kamu utang saya 25.000. Wah, pengawalnya lihat, lapor sama sang raja. Raja, orang yang baru saja kita bebaskan tadi menganiaya tetangganya. Waduh. Utang 20 M aja dibebaskan kok. Sekarang tetangganya utang 25.000 aja kok dipegang kerahnya, dipukul. Sama dengan kita. Dosa kita. Tidak hanya 20 M ya. Triliunan kita itu. Tidak ada yang benar hidup kita itu. Diampuni kok. Diampuni Tuhan loh. Masa kita tidak bisa mengampuni orang lain. Padahal Matius katakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni. Perhatikan. Itu baru salah satu dosa. Ada orang yang nyaman gak bertegur sapa. Biasanya kalau orang punya konflik gak terselesaikan, dia akan nyaman dengan konflik yang gak terselesaikan. Lalu numpuk. Kalau orang udah gak nyaman, punya konflik selesaikan, oh bebas, merdeka. Tidak hidup dalam ketertutupan, tidak hidup dalam penghakiman. Nah, contoh lagi apa? Punya will, punya pil. Tante-tante punya berondong. Untung saya tidak punya tante-tante yang kaya ya. Oh, kalau punya tante yang kaya, punya uang miliaran, itu masalahnya konselingnya berondong. Ya. Itu tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia. Adanya di luar planet ya. Punya pil, punya will. Belum lagi dosa ikatan-ikatan. Udah miskin, main dukun. Saudara, perhatikan. Banyak ranting itu, bisa saja ranting itu kotor, tertutup lumpur, tidak berbuah. Tapi Bapa mengasihi. Sebagai pengusaha dia harus berbuah. Amin. Amin. Ya. Makanya Bapa di surga itu punya anak bungsu. Wah, anak bungsunya itu udah menghabiskan berfoya-foya dari harta warisannya. Udah berfoya-foya terlalu jauh. Sampai dia sadar, di rumah bapakku aja saya tuh bisa makan apa saja. Di sini makanan babi apa minta enggak boleh. Pulang. Bapak terima kok.
Ganti anaknya sulung ngamuk. Wah, aku nang omah mempeng. Ora dibelahke sapi, bareng bocah edan mulih belahke sapi. Jadi judulnya bukan anak bungsu yang hilang, tapi apa? Anak sulung yang hilang. Hilangnya di tengah rumah. Kalau kita perhatikan, saya nggak tahu dengan kehidupan kita, kehidupan saudara. Di tahun 2022, apakah ada di antara kita? Kita juga ada lumpur-lumpur yang membuat kita bisa berbuah. Kalau engkau sedang ada dalam lumpur dosa, lumpur ikatan-ikatan, ikatan kebencian, ikatan penghakiman. Utang tidak nyaur. Masalah loh saudara. Jangan dianggap enteng itu. Dikejar. Makanya kalau punya utang sahur. Amin. Amin gorsite. Amin. Ya, saya tahu tidak ada yang punya utang. Amin. Ya. Yang ada cuma pengaturan keuangan ya. Nanti akan ada seminar. Ya. Pengaturan keuangan itu artinya bagaimana kita mengatur keuangan dengan kemampuan membayar. Ya. Baik saudara. Nah, pembersihan dari Bapak itu kelihatannya sebagai hukuman. Makanya kalau ada orang ditegur, dinasehati, tersinggung. Kemarin ibadah tutup tahun, orang bebal udah salah, dinasihati tidak bisa terima. Menganggap diri sendiri betul. Padahal saudara tahu, firman Tuhan. Di mana ayatnya? Di dalam Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan itu kan bermanfaat untuk mengajar. Orang bebal tidak usah diajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Wah, apalagi dinyatakan kesalahannya. Wah, muring saudara, ngegas saudara. Iya. Firman Tuhan bermanfaat untuk malah memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya apa saudara? Tuhan, Bapa di surga itu menyediakan firman-Nya supaya kita berbuah. Jadi kasih Tuhan. Nah, Bapa di surga pingin walaupun ditegur, dibersihkan, tapi itu sebagai satu proses. Musa mengalami pembersihan walaupun dia seorang pemimpin, dia lakukan kesalahan. Daud walaupun dia seorang pemimpin, dia lakukan kesalahan. Memang Tuhan pakai masa mudanya. Wah. Tapi pagi-pagi itu musim perang. Panglimanya, tentaranya suruh perang, dia cuti. Wah, ada di atas sotoh. Dia tahu bangunan Israel, di atas sotoh. Oh, dia lihat orang mandi, kok cantik. Ditanya, siapa itu? Istrinya Uria. Nah, dari situ. Yang lain perang, dia enak-enak. Yang lain pelayanan, dia tidak mau pelayanan. Gampang tergoda. Makanya begini, Daud jatuh. Tapi apa? Ketika dia ditegur dengan perumpamaan, dia ngomong, ya saya. Oh, ditegur, dia akui. Makanya dia bertobat. Saudara, ranting yang ada di dalam lumpur dan dahan yang harus dipotong, dibersihkan, tujuan utamanya supaya kita semua mempersembahkan buah bagi Tuhan. Amin. Yang tujuh katakan amin. Siapa yang mau dibersihkan, angkat tanganmu. Mau? Amin. Katakan, saya mau dibersihkan. Ya, makanya jangan saudara marah ya kalau saudara ditegur firman Tuhan. Nah, berikutnya kita carangnya. Carang itu tugas fungsi utamanya apa? Berbuah. Carang atau ranting anggur berbuah yang manis, yang segar. Kata buah muncul 6 kali dalam Injil Yohanes. Ini. Makanya carang ini hanya punya tugas satu, yaitu berbuah. Makanya sebagai ranting kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Perhatikan, ini poin penting.
Banyak anak Tuhan, ya Pak betul saya ranting Pak. Tapi saya juga ngerangkap sebagai pokok sekaligus. Wah, ini hebat ini. Waduh, udah ranting, udah tahu Yesus pokoknya. Enggak, saya sekaligus ranting, sekaligus pokok. Semua keputusannya, udah enggak usah doa. Saya bisa mikir kok. Ada apa, tenang. Sing penting saya dipercaya golek utangan. Ada masalah, duwe backing. Cari kerjaan, oh saya bisa kondisikan, saya bisa atur semuanya. Waduh. Jangan salah, kita itu ranting. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita sudah disuplai oleh pokok. Makanya ketika tugas kita berbuah, pekerjaan utama yang harus kita lakukan yaitu apa? Tinggal di dalam Kristus. Makanya perintah Tuhan yang utama yaitu apa? Tinggallah di dalam aku. Ketika ranting tinggal, udah itu urusan pokok. Yesus itu sumber kehidupan. Makanya saudara jangan keliru. Kelirunya apa? Wah, pengen jadi pokok. Yang di sini itu, yang penting ya ini saya. Yesusnya di mana nggak tahu. Prinsipku yang ini. Enggak, prinsip firman Tuhan gini. Yang orang aku yang ini. Waduh, perhatikan. Makanya kita ini sudah hidup di dalam kemenangan. Enggak usah minta menang. Justru berjalanlah dari titik kemenangan. Udah menang. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah punya damai. Jangan minta damai. Kalau minta damai gampang. Lakukan tindakan apa? Memanifestasikan damai itu dalam hidup kita. Ya mudah tinggal datangi orangnya. Aku datang ke sini mau minta maaf. Selama ini saya itu marah sama kamu. Tapi nggak tahu ya, kita kan anak Tuhan ya. Saya yang salah, saya minta maaf, doakan saya. Apa untungnya saudara? Ya. Nanti kalau saudara dengan banyak orang merasa benar sendiri, lalu orang lain salah, saudara tidak bisa nikmati hidup ini. Coba ketemu di gereja, mau maju, wongin yang kono, ada yang kini baik. Mau makan ya prasmanan saja, lu wongin, cek, gendek, metu sik. Enggak enak lah. Enaknya di mana? Makanya saudara saya kasih tahu ya. Di dalam Yesus itu Tuhan, Yesus sudah menyediakan semua penyediaan. Bagaimana tinggal kita bertindak? Ini. Saya dikasih Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Perhatikan. Di kayu salib. Tuhan sudah mematahkan semua kutuk. Termasuk kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Semua kutuk sudah dipatahkan. Tuhan sudah mengerjakan semuanya. Makanya hidup kita tersembunyi. Tinggal di dalam Yesus. Hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Banyak orang Kristen yang masih bingung. Pak, untuk apa hidup kita tersembunyi dalam Yesus? Loh, saudara, kalau hidupmu tersembunyi dalam Yesus itu dahsyat loh saudara. Kalau saudara nyadari artinya. Ada pepatah begini. Jika ada seorang jenderal, maka yang sombong adalah tetangganya. Sudah tahu enggak? Misalnya di Margorjo, ada jenderalnya gitu kan. Lalu jenderalnya terkenal. Lalu Pak Suryono, ini kan dalamnya pun di Margorjo. Margorjo pun di apa? Mending ini. Ini jenderal ini Kapolda ini kok mesti jenderal disebut. Sing sombong tonggone gitu kan. Nah itu baru jenderal. Seandainya Pak Jokowi rumahnya sebelah gereja gitu. Waduh. Bayangkan omai Pak Jokowi sebelah gereja. Waduh. Nah, hidup kita itu tersembunyi di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika hidup kita tersembunyi di dalam Yesus, waduh, ini segala berkat yang terindah.
Ada semua. Kesembuhan, kekuatan, gairah, damai sejahtera, pengharapan. Ya ini orang yang tinggal dalam Kristus seperti itu. Saudara perhatikan. Ya, makanya saya cerita yang kelima ini. Ceritanya enggak saya rubah-rubah ini. Anak saya mau nonton bola ya, masih ingat ya. Ini yang kelima tak ceritakan ini. Minta uang 5.000. Wah, minta uang 5.000. Untuk apa? Nonton bola enggak usah. Gua apa ngisi pon enggak usah. Kenapa? Kamu nanti enggak mungkin diminta. Lah yang dulu lapangan itu 37 juta yang membuat kita, yang buat gereja. Di hari hancur jadi bagus. Sekarang hancur lagi, enggak dirawat. Bener. Ega datang. Liane udah nyemplungi. Ini mau nyemplungi. Enggak usah. Kira anaknya Pak Mit lagi. Putranya Pak Mit. Hidupnya Ega tersembunyi. Oh, itu baru tersembunyi di Pak Mit aja luar biasa. Apalagi tersembunyi di Jokowi. Apalagi tersembunyi dalam Yesus. Amin. Sungguh luar biasa ketika hidup kita tinggal di dalam Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, saudara. Jangan dianggap sebagai hal yang remeh, saudara. Makanya perintah Yesus sebagai pokok ayat 15 ayat 4, pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wis luar biasa. Kenapa? Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya peringatan. Tidak bisa. Seandainya berbuah, dia tinggal pada pokok yang lain. Gunung kawi bisa. Ya, pokok apa? Macam-macam, saudara. Tujuan diri sendiri, kesia-siaan dosa itu kesia-siaan. Ada buahnya, tapi buah plastik. Makanya kata tinggal itu muncul 64 kali di dalam Injil Yohanes dan 1 Yohanes. Dari 118 kemunculan kata tinggal pada perjanjian baru. Nah, tinggallah di dalam aku, ini merupakan suatu undangan, bukan paksaan. Tinggallah di dalam aku. Ini undangan. Saudara tahu enggak? Saudara punya rumah di pinggir jalan, ada terasnya besar gitu. Tetangga teman saudara yang dari jauh itu apa? Lewat situ kehujanan. Mampir, ngiyup. Undangan. Temenmu malah wah, ini pelek ke tenan. Kowe mampiro tak kayak wedang, tak kayak supermi, sarimi, tak kayak wah. Banyak orang yang tidak menanggapi undangan ini. Ini seolah-olah sebagai ayat biasa saja ini. Aku udah pernah dengar ini, ada lagunya. Wah, lagunya nggak meresap. Harusnya ini menjadi satu prinsip. Ini undangan. Tinggallah dalam aku. Kalau saudara terima undangan nganten saka koncone adoh, alumni we teko diundang Yesus, tinggal dalam aku. Nggak nanggapi, bagaimana? Saya mau tanya, kalau Yesus mengundang saudara, tinggallah dalam aku. Siapa saudara yang mau menanggapi dan mau tinggal? Angkat tanganmu. Sungguh-sungguh mau? Katakan, saya sungguh-sungguh mau. Amin. Karena disitulah inti hidupnya, di situ. Disitulah inti kehidupannya. Artinya apa? Ketika kita tinggal di dalam Yesus, itu artinya kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan. Kita harus mengikuti agendanya Tuhan. Alkitab, firman Tuhan, itu isinya apa? Isinya janji Tuhan. Isinya penuntun. Isinya prinsip firman Tuhan. Tinggal dalam Yesus berarti tinggal di dalam firman. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, firman-Ku ada di dalam kamu. Janji Tuhan. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya.
Di sini ada loh pelajaran mengampuni. Siapa yang mau praktek mengampuni? Angkat tangan. Amin. Ada loh terlebih memberi daripada menerima. Orang kan suka menerima ya. Belajar memberi. Amin. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ada loh muji Tuhan. Yang penting gak wis kesuwen iki, lidere kesuwen iki. Tak titene nggih kae mending ngadeg terus ya. Sing dipikiri malah aneh-aneh, Saudara. Suwi keju saya itu saudara itu dengan saya urek loh. Kowe do lingkuh aku ngadeg terus Saudara. Makanya itu tadi saya ngono lah. Waduh saya itu seharian belum istirahat. Seharian dari pagi tadi sampai panas sekali. Mau berdiri aduh, tapi ndak apa-apa. Saya mikir, kayak engko do lingkuh kabeh aku le ngadeg kok Saudara ya. Ya, di sini ada prinsip. Perhatikan, ini ada nilai kehidupan. Penyerahan hak ada. Kerendahan hati ada. Hati hamba ada. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, firman-Mu itu hidup di dalam hidup kita. Wah, sedikit demi sedikit hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Menjadi serupa. Makanya undangan ini penting. Saudara harus menanggapi, saya mau datang di dalam undangan itu. Saudara, tinggal dalam Kristus berarti memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara, sebagian kan saudara hadir Natal kedua ya. Saudara tahu enggak? Saya itu Natal kedua kemarin duduk, belum firman, udah nangis. Wah saya udah takut, aduh Tuhan harusnya ini enggak khotbah saya. Kalau sudah seperti itu pengennya udahlah saya masuk kantor aja dilawat Tuhan, korden saya tutup, menikmati dengan Tuhan. Tapi saya mesti harus naik. Ya. Kenapa? Karena ketika saya bersekutu dengan Tuhan itu hari-hari terindah saya. Saya pernah ke luar negeri, pernah ke Dubai, pernah ke negara, ke Korea, pernah kemana-mana. Tapi tidak seindah ketika saya bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama Tuhan itu menikmati relasi dengan Tuhan. Ketika saya pulang pelayanan, ketika saya naik mobil sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ketika Tuhan memeluk saya, waduh rasanya. Kalau saudara belum pernah menikmati keintiman dengan Tuhan, belum pernah menikmati bagaimana kita menikmati pesan dengan Tuhan, waduh rugi sekali. Karena disitulah hidup kita berubah. Saya pernah ngomong gini, kalau engkau berjumpa dengan Yesus sebagai gembala, wah tiap hari kasih rumput, kenyang aja saudara, kenyang aja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, kita tidak kekurangan. Tapi kalau engkau berjumpa dengan Yesus sebagai Raja, wah, saya udah ngomong berkali-kali. Satu patah kata saja dari Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Yesus dengan Raja, hidup kita berubah. Bener loh, hati-hati, perhatikan ini. Coba, kalau Pak Parmin panggil, ini Pak Parmin kan orang tua. Kalau saya ngomong Majapahit itu nyambung dia. Tapi kalau saya ngomong Majapahit sama Ega, mau Majapahit itu apa? Karena ngerti ini game gitu kan. Ya. Parmin, Ji sang raja. Kowe mulai saiki geringan, ngerilan ngalian, bablas ganti warna dalan kae, kabeh takamu. Tulis. Kan ada penulis tulis cap raja. Satu kata saja mulai udah ngalian sawah ngene Mbak Semi kae kulone kae tekan bablas ngene Pak Parmin lho. Lho bisa satu kali kata saja. Lho saya sering alami. Ketika saya mengalami pergumulan bagaimana Tuhan ini bangun. Sebelum bangun ini bangun sana. Bangun sana aja tidak selesai-selesai. Duitnya kurang bagaimana bangun ini. Tuhan ngomong. Mulai 2 Oktober. Tuhan ngomong. Saya akan selesaikan. Wah. Saya ini jadi hamba Tuhan itu udah kulino. Kalau Tuhan ngomong. Selesai-selesai. Sudah tahu enggak? Dulu pergumulan tanah ini. Ketika Tuhan ngomong. Akan kuberikan. Untuk pekerjaanku. Selesai. Saudara kalau punya pergumulan, ketemu Yesus sebagai gembala, ya kau dikasih makan. Ketemu Yesus sebagai raja, hidupmu berubah. Amin.
tinggallah di dalam Yesus. Ada yang pergumulan pasangan hidup, datang pada Yesus. Aduh, aku merindukan Yesus sebagai Raja. Wah, ketemu Yesus langsung. Maret kamu nikah. Wah. Kemudian saya ketemu Pendeta Dedi. Bingung. Dengan Pak Mur itu karena dia hanya punya tanah itu. Pak, bagaimana ini? Ayo kita doakan. Ketika saya berdoa, saya pegang paku. Pegang minyak pengurapan. Ya. Ada Pak Dedi. Ada Pak Mur. Saya tanya, Tuhan, ini hambamu ini jadi kontraktor 13 tahun. Bayangkan, Pak Pendeta Dedi itu ngontrak itu kan sudah 13 tahun. Ibadah itu pelayanannya aduh seperti itu. Ini orang Pedan, ngelayani di Gondang. Waktu masih muda ngelayani dengan jual minyak tanah. Bayangkan ya, dodol lengo potro. Sampai Tuhan ngomong, doakan, aku yang akan bertindak, aku akan selesaikan. Saya ngomong, saya akan doa. Dan Tuhan tadi bicara, Tuhan akan selesaikan. Amin. Kamu percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Percaya. Betul. Begitu amin, dipatok, selesai. Wah, Tuhan kerja ajaib. Saya ngomong dengan Pak Mur. Pak Mur, bagaimana ini? Lor ngundang beneran gereja. Ya Pak, langsung. Tanda pertama, Korea. Sponsor. 140. Berikutnya, coba kamu doa. Ya Pak, ngomong sama Om Timothy. Biasanya dana kerasulan, dana pembangunan yang diperbantu itu hanya 15. Dapat 120. Sampai saya ngomong, Tuhan kerja, hati-hati, hidup dalam doa. Sampai lantai 2. Saudara, saya ngomong, aduh saya itu 13 tahun Pak. Enggak percaya, seperti mimpi Pak. Kowe kaya ngimpi toh, aku ya kaya ngimpi. Udah tahu enggak? Saya ini kalau khotbah di sini, dulu bulan-bulan pertama kedua kayak diundang khotbah yang di itu. Halo, mbak yang guyu loh. Aku kayak ngelucu orang guyu. Masa khotbah yang ngone dewe gitu, saudara. Iku kayak aku diundang khotbah yang di loh, saudara. Perhatikan, ketika kita tinggal di dalam Yesus, luar biasa. Sore ini saya pengen bebas, saudara. Jangan tergesa-gesa pulang ya. Nikmati saja. Yang nikmati angkat tangan. Amin. Ini buahnya ini penari-penari. Pak Mit itu kalau sore dengan pagi khotbahnya bagus sore gitu ya. Enggak tahu. Sore itu lebih bebas ya. Karena pendoanya banyak. Berikutnya, saudara. Nah, janji Yesus itu ada di dalam ayat 5 dan 7. Ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya apa? Berubah banyak. Yang dulu tukang besengut, senyum. Jadi berubah itu berubah itu nggak usah terlalu rumit ya. Mikirnya berubah. Simple, yang dulu medit jadi murah hati. Amin. Yang dulu tidak tahu memberi. Saya jumpa hamba Tuhan, saksi, Pak Mit, kapan Pak Mit tolong khotbah tempat saya, ngapain? Tolong ajari jemaat kami untuk tahu pekerjaan Tuhan. Kenapa? Dari semua nih Pak, yang tahu perpuluhan cuma 2. Saya ngomong, udah itu pergumulan. Ya, besok saya datang. Ya, saya juga tidak pernah ngajar perpuluhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang ngerti perpuluhan. Saya tidak pernah ngajar loh persembahan sulung itu. Anak-anak kita udah pada ngerti memberi persembahan sulung. Kerja. Beri persembahan sulung. Saudara, berubah itu nggak usah yang rumit-rumit. Dari yang tukang merengut dadi guyu. Amin. Ini sayangnya pakai masker ya. Iya. Guyu gitu kan, guyu. Ada senyum aja. Mbak Semi itu sering negur saya dulu. Mbok ketawa atau mbok senyum gitu kan. Karena saya lupa senyum ya. Ada masalah terus. Saudara tahu enggak? Kalau ada lucu, yang lain ketawa, sudah ketawa, itu saudara berarti sudah masalah. Coba tanya, kowe masalah ra? Liane dong guyu, daerah guyu dhewe itu masalah. Nenek guyu terus ya masalah.
Ya berubah itu ya berubah dari tidak murah hati, dari tukang gernengi, tukang fitnah. Oh ada loh saudara, ada hamba Tuhan yang dapat berkat. Berkatnya bukan karena diberi orang, kerja dapat berkat. Karena dapat berkat dia juga punya pergumulan lama itu. Punya pergumulan. Beli mobil hamba Tuhannya ini. Wah ada yang fitnah. Wah ini duitnya jangan duit nggo gereja apa nggo pribadi kae. Kasihan hamba Tuhannya, saudara. Iya. Ada yang lapor. Wah. Bersyukur saudara ya. Saya kenal hamba Tuhannya itu ya. Itu. Ya. Saya kenal dekat ya. Wah ya Tuhan gitu. Kalau hanya mau beli mobil saya beli 2 aja bisa. Iya. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya. Ini kan bagus ya. Berikutnya saudara. Janji Tuhan yang kedua ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lanjutkan. 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Selama ini saya minta enggak dikasih. Selama ini hidup saya susah enggak dikasih. Nah berarti ada yang enggak beres. Prosesnya mesti ada, dibersihkan, dipotong. Ya. Saya nyaksikan saudara, kita ini bisa buat bangunan jadi indah seperti ini. Berapa batu bata yang dipotong, pasang, potong. Harus mau dipotong. Besi, potong. Ya. Saudara, dipotong itu sakit. Tapi pembentukan Tuhan seperti itu. Saudara, janji Tuhan ketika perintah itu mesti disertai janji. Tinggal di dalam aku. Saudara tahu enggak? Janjinya apa? Kamu berbuah banyak. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi sebaliknya peringatan Yesus apa? Yesus memberikan peringatan pada ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, sengaja memisahkan diri dari Tuhan, tidak tinggal di dalam pokok, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Selama masih tinggal di pokok, dibersihkan. Tapi kalau kita ada orang percaya yang sengaja hidup meninggalkan Yesus, murtad, hati-hati, api neraka menanti. Makanya saya sebagai hamba Tuhan menganut keselamatan itu bisa hilang. Ada yang enggak, keselamatan tidak bisa hilang loh, kalau dia murtad kok, tidak setia kok, masa selamat terus. Tidak bisa. Hati-hati. Ya. Saudara dikasih Tuhan, jangan murtad. Dan ayat 8 hasil akhirnya apa? Ketika kita tinggal dalam Yesus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika saudara tinggal dalam Yesus berbuah, Bapa dipermuliakan. Amin. Ngelihat anak Tuhan, wah kalau anak Tuhan GPDI Fajar Pengharapan tuh, wah itu ya ramah-ramah, manis-manis, murah senyum, murah hati. Amin. Iya. Makanya kalau ada orang baru, rebutan nyalami saudara. Jangan ada orang baru, diamkan saja. Ben ora ya nang ngasere, jangan. Jadilah jemaat yang ramah. Ya, ada orang baru. Ya, kenalkan saya ini. Ya udah, saudara semua orang ya udah akhirnya terima jadi ini. Bu Susi yang dari Jali itu. Dia ngomong gini, "Saya senang berjemaat di sini. Apalagi bapaknya udah pelayanan. Diterima di Paskorintus. Wah, senang saudara. Kebutuhan orang itu kan kebutuhan untuk dihargai, diterima di dalam kelompok. Kebutuhan untuk maju, rasa aman. Ya. Ketika kita bertumbuh berbuah, Bapa dipermuliakan dan apa? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Luar biasa. Nih. Makanya udah tinggal dalam Kristus.
dengan sendirinya akan berbuah. Berarti apa? Taat firman. Bentuk prinsip-prinsip nilai-nilai hidup yang baru. Jangan bimbang. Yang mengerjakan bukan kita. Yesuslah yang mengerjakan. Pokoklah yang mengerjakan. Kita tinggal dalam Yesus dan berbuah. Siapa hari ini yang rindu tinggal dalam Yesus, angkat tanganmu. Siapa yang berkata, Tuhan, tahun 2022 saya mau tinggal di dalam Yesus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tengah-tengah tanganmu, sikap menerima, sikap doa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaatmu yang hari ini akan menerima doa berkat dari Tuhan lewat hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini. Kiranya segala berkat yang terbaik, kekuatan Tuhan, ketaatan, tinggal dalam Kristus, itu ada di dalam anak-anak-Mu ini untuk menjalani tahun 2022. Kami menolak setiap kuasa kegelapan setan iblis. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Sekarang kiranya Tuhan berkemurahan memimpin langkah semua anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam kasih Tuhan diberkati. Semua yang tertunda tahun 2021 digenapi dalam nama Yesus. Sucikan minyak pengurapan ini, sucikan semua ayat-ayat ini menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang terbaik dalam nama Yesus. Terima 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 berkat yang terbaik anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat yang terbaik anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat yang terbaik anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat yang terbaik anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat yang terbaik anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat anugerah Tuhan. Terima berkat yang terbaik anugerah dari Tuhan. Terima berkat anugerah Tuhan. Terima berkat dan anugerah Tuhan. Terima berkat dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. 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 Terimalah 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 anugerah dan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Terima anugerah berkat dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan di masa depan yang baru dalam nama Yesus.
Pelayan perjamuan kudus. Pujian ini sungguh indah. Pengakuan aku ada karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak untuk menikmati hidup kekal tanpa melalui Yesus. Perjamuan kudus ini adalah mengingat korban Kristus. Menjunjung tinggi korban Kristus. Lakukan dengan iman. Masuk tahun 2022 dengan iman kepada Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya rindu hidup saya selalu menghargai korban Kristus. Menjadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup saya selalu tinggal di dalam Tuhan.